Organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Al-Irsyad Al-Islamiyah. Al-Irsyad Al-Islamiyah adalah organisasi keagamaan Islam di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan kegiatan keagamaan. Organisasi ini didirikan pada 6 September 1914 pada 15 Syawal 1332 Hijriah. Tanggal tersebut merujuk pada pendirian sekolah Al-Irsyad pertama di Batavia. Organisasi ini memiliki pengakuan hukumnya sendiri dari pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Nama Irsyad mengacu pada nama Jami'iyah Ad-Da'wah wa Al-Irsyad, yaitu sebuah perhimpunan dakwah dan bimbingan yang didirikan oleh Rashid Ridho di Mesir. Tokoh sentral dari pendirian Al-Irsyad adalah Syekh Ahmad As-Sukarti Al-Ansari, seorang cendekiawan Islam Sudan yang tinggal di Mekah, lalu datang ke Indonesia atas permintaan organisasi Jamiat Khair untuk menjadi guru. Para pendiri adalah sebagai berikut. 1. Syekh Ahmad Surkati. 2. Umar Mankus. 3. Sa'id bin Salim Masyabi. 4. Salih Ubaid Abdad. 5. Salim bin Iwad Balwa'al. Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri. Al-Irsyad atau Jami'iyat Al-Islam wa Al-Irsyad Al-Arabiyah didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati, Jakarta, 6 September 1914 Masehi. Pusat perhatian organisasi Al-Irsyad bertumbuh pada bidang pendidikan, khususnya bagi kalangan masyarakat Arab. Al-Irsyad mengembangkan pemikiran pendidikan yang menekankan pengertian dan daya kritik, direalisasikan kepada tauhid, fikih, dan sejarah. Sayangnya organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah ini sering terjadi atau terlibat dalam suatu permasalahan. Adapun tujuan dari organisasi ini ialah mendirikan sekolah formal atau informal dengan berlandaskan pemikiran sebelumnya. Al-Irsyad Al-Jami'ah berkembang. Dalam periode pertama perkembangannya, gerakan Irsyadi berada di bawah kepemimpinan Salim bin Iwad Balwa'al dan administrasinya termasuk Syekh Muhammad Ubaid Abud sebagai sekretaris dan Sa'id bin Salim Nasabi sebagai bendahara. Semua pendiri kecuali Ahmad Surkati adalah pedagang, kaya, dan pengusaha di Jakarta. Setelah berdirinya gerakan Irsyadi, Surkati menyerahkan sekolahnya ke gerakan ini dan menjadi kepala sekolah di Al-Irsyad. Dia bergabung dengan salah satu cendekiawan Islam dari Hadramaut di Indonesia, Syekh Muhammad Ubaid Abud, dan semua teman-temannya dari luar negeri. Pada tahun 1913, gerakan Irsyadi mendirikan sekolah-sekolah sebagai berikut. Yang pertama adalah sekolah dasar 3 tahun atau awaliyah. Yang kedua, sekolah dasar 4 tahun yaitu ibtidaiyah. Yang keempat, sekolah menengah 2 tahun yaitu tajhiziyah. Dan yang keempat adalah sekolah guru 4 tahun yaitu muallimin. Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI berdiri tanggal 5 Mei tahun 1928 atas inisiatif dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Di Candung Bukit Tinggi, pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah kaum tua, di antaranya Syekh Abbas Al-Qadi, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Wahid Al-Salih, dan ulama kaum tua lainnya. PERTI mewakili kubu tradisionalis berbasis pedesaan, agraris, dan pesantren di Sumatera Barat. Sementara Muhammadiyah mewakili kubu modernis yang berbasis urban atau kota, pedagang atau pegawai. Pada masa kepengurusan Haji Sarajuddin Abbas, disusun AD dan ART serta dirumuskan pula tujuan organisasi ini, yaitu pertama, berusaha memajukan pendidikan agama dan yang bersangkutan dengan itu. Kedua, menyiarkan dan mempertahankan agama Islam dari segala serangan. Ketiga, memperhatikan kepentingan ulama-ulama, guru-guru, sekolah agama seluruhnya, terutama sekolah-sekolah tarbiyah Islamiyah. Keempat, memperkukuh silaturahmi sesama anggota. Kelima, memperkukuh dan memperkuat adat nankawi, syara, dan lazim dalam setiap negeri. Sistem pendidikan madrasah PERTI menerapkan sistem klasikal, tapi belum memasuki perubahan isi pendidikan. Pada beberapa surah pengajian Al-Quran dan pengajian kitab-kitab tradisional hanya diselenggarakan menurut klasikal
Namun, pada surau yang lain dimasukkan juga beberapa mata pelajaran dari sekolah gubernemen. Isu yang mengatakan berarti hanya organisasi lokal dan partai kecil membuat para peneliti kurang tertarik menjadikan objek studi. Padahal menurut Delia Noer, pada tahun 1945 organisasi ini sudah mempunyai cabang hampir di seluruh Sumatera dan beberapa daerah lainnya di Pulau Sumatera, seperti Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan, dengan anggota sekitar 400.000 orang. Perkembangan selanjutnya tercatat 350 buah madrasah milik Perti, dari TK sampai perguruan tinggi. Selain aktif di pendidikan, organisasi ini juga aktif di bidang pengasuhan anak yatim piatu. Berarti juga membangun klinik dan rumah sakit melalui Yayasan Rumah Sakit Islam. Terjadi kekacauan dalam tubuh putri yang kurang terbenahi sehingga merugikan tujuan awal organisasi ini. Karena itu, tahun 1969, Syekh Sulaiman Ar-Rasyli, pendiri organisasi ini satu-satunya yang masih hidup waktu itu, mendekretkan agar kembali kepada kittah, yaitu status non-politik. Dekret sesepuhnya itu hanya diterima oleh sebagian saja yang dipimpin Baharuddin Ar-Rasyli. Adapun bagian lagi yang tidak menerima dekret tersebut sebagai anggota partai politik pasca Orde Baru. Untuk menjaga independensi organisasi agar tidak berpolitik praktis, maka pada Munas Tarbiyah tahun 1999 di Cisarua, Bogor, organisasi ini mengambil keputusan penting, yaitu untuk tidak berafiliasi lagi dengan partai politik apapun. Al-Wasliyah adalah organisasi kemasyarakatan Islam yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Nama Al-Wasliyah berasal dari bahasa Arab yang berarti memperhubungkan dan mempertalikan. Al-Wasliyah didirikan di Medan, Sumatera Utara pada 30 November 1930. Organisasi ini berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhab Imam Syafi'i. Tujuan Al-Wasliyah adalah menegakkan ajaran Islam, menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar, membangun masyarakat yang beriman, cerdas, amanah, adil dan makmur, membangun umat dan bangsa Indonesia yang berakhlakul karimah. Al-Wasliyah memiliki beberapa amal usaha, di antaranya pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dakwah, amal sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat.